Kepada FIFA, Shin Tae-yong beberkan tantangan dan perubahan besar yang dialami timnas Indonesia. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Pengamat Arab Saudi remehkan timnas Indonesia bukan pesaing kuat lang hijau demi tiket Piala Dunia 2026. With every breath, my past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my Kondisi unik di Arab Saudi, Shin Tae-yong akui latihan timnas Indonesia terpengaruh cuaca ekstrim, siang bisa panas sekali, malam hujan badai di Jeddah. push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime, surround yourself with those Arab Saudi diperkuat dua pemain yang pernah jadi momok timnas Indonesia. Satu nama pernah buat Lionel Messi malu. little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Media Inggris puji Marcelino Ferdinand, gelandang timnas Indonesia harus beri bukti agar bisa dapat menit bermain di Championship. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Pelajaran dari kasus tas Dimas Derajat hilang, Erick Thohir beradang. PSSI perketat keamanan timnas Indonesia agar tidak terulang kembali. Kata-kata mengejutkan publik pertama Maarten Paes usai pertama kali ikut sesi latihan timnas Indonesia. Pihak Arab Saudi keheranan banyak pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa, ada yang di Liga Inggris hingga Liga Italia. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fair. Gila benar, Marcelino Ferdinand diklaim sebagai orang Malaysia. Kehebohan di dunia maya. You hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Deserve a thing and the road ahead is tough. Kepada FIFA, Shin Tae-yong beberkan tantangan dan perubahan besar yang dialami timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan tantangan hingga perubahan besar yang dialami skuad Garuda. Bahkan kemajuan itu yang membuat tim merah putih hingga bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dipastikan bergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong bicara belak-belakan jelang pertandingan perdana timnas Indonesia melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut di hadapan FIFA berbicara banyak soal perjuangan, tantangannya, hingga bisa membawa timnas Indonesia berhasil menunjukkan kemajuan luar biasa. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menceritakan bagaimana kemajuan skuad Garuda ini didapatkan tak begitu saja. Menurutnya ada tantangan yang tak mudah juga yang harus dilalui agar bisa membentuk skuad terbaik timnas Indonesia seperti saat ini. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma itu menceritakan bahwa saat pertama menukangi timnas Indonesia ia langsung menemukan kekurangan para pemain. Ia mengatakan masalah pertama yang langsung disadarinya, yakni pemain timnas Indonesia yang kurang memiliki daya juang. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut bahkan harus berani mengambil langkah dengan memotong generasi. Shin Tae-yong memotong generasi dengan mencetak pemain-pemain muda yang hingga saat ini menjadi andalan baik di usia muda hingga senior. Namun dengan keputusannya yang berani itu, akhirnya timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya. Tim Merah Putih berhasil melangkah hingga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ia menilai bahwa semua pihak ikut terlibat bisa membuat tim Merah Putih mengalami kemajuan ini, dari pemain, staf pelatih, ofisial, hingga federasi yang memberi dukungan terbaik. Selain itu juga pasti dengan datangkan beberapa pemain keturunan yang mulai membela timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran mereka juga membantu skuad Garuda tambah garang. Dengan masuknya Erik (Thohir) sebagai Ketua Umum PSSI, jadi ada banyak perubahan sistem yang otomatis mendukung timnas Indonesia secara penuh dan baik, tutur Shin. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Pengamat Arab Saudi remehkan timnas Indonesia bukan pesaing kuat Elang Hijau demi tiket Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Arab Saudi angkat bicara soal pertemuan Elang Hijau kontra timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat tersebut disampaikan oleh Khalil Al-Zayani. Pria kelahiran Dammam tersebut pernah tampil untuk timnas Arab Saudi sebagai pemain. Dirinya juga sukses sebagai pelatih. Salah satu pencapaian terbaiknya saat membawa Arab Saudi jadi juara Piala Asia untuk pertama kalinya pada 1984. Selain itu, dirinya juga berhasil meloloskan Elang Hijau ke putaran final Olimpiade 1984 Los Angeles. Khalil Al-Zayani menganggap timnas Indonesia bukan pesaing kuat bagi Arab Saudi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Meski begitu, dirinya tak mau skuad Elang Hijau meremehkan timnas Indonesia. Kami tidak bisa menggambarkan tim Indonesia sebagai pesaing kuat tim Saudi di kualifikasi ini, ujar Khalil Al-Zayani dikutip bolasport.com dari Ar-Riyadiyah. Namun, mereka harus dihormati di dalam lapangan hijau. Perbedaan kemampuan kedua tim terletak pada Saudi Green, namun harus kita akui bahwa sepak bola tidak cenderung pada ekspektasi seperti itu, lanjutnya. Pria 77 tahun tersebut meminta skuad Arab Saudi bisa mengemban tanggung jawab besar sebagai skuad The Green Falcons. Dirinya berharap anak asuh Roberto Mancini bisa memenangkan laga lawan timnas Indonesia. Dan keyakinan kita kepada Tuhan sangat besar, ujar Khalil. Khalil yakin sepenuhnya bahwa Arab Saudi bakal menang lawan timnas Indonesia. Tuhan tahu yang terbaik, tapi saya pikir tim Saudi akan memenangkan pertandingan ini, ujar Khalil. Untuk itu, Khalil mengingatkan skuad Arab Saudi untuk mempersiapkan fisiknya sebelum lawan timnas Indonesia. Selain itu, ex-pelatih Arab Saudi tersebut juga mengingatkan Salam Al-Dawsari untuk menjaga statusnya sebagai negara top di sepak bola Asia. Kondisi unik di Arab Saudi, Shin Tae-yong akui latihan timnas Indonesia terpengaruh cuaca ekstrim, siang bisa panas sekali, malam hujan badai di Jeddah. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui para pemainnya sedikit terganggu fokusnya akibat hujan badai yang melanda Jeddah, Arab Saudi. Hujan badai melanda wilayah Jeddah pada Senin (2 September 2024) yang juga berpengaruh pada latihan perdana timnas Indonesia. Pada waktu yang sama, timnas Indonesia melakukan latihan perdana di Arab Saudi.
Seluruh 26 pemain timnas Indonesia turut andil dalam latihan yang dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong, termasuk kiper FC Dallas, Maarten Paes yang baru saja tiba di hari yang sama. Maarten Paes yang melakukan perjalanan paling jauh dari Amerika Serikat dipastikan tak terpengaruh jet lag. Aman, masih full senyum timpal akun timnas Indonesia saat ditanya netizen mengenai keadaan Maarten Paes. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun masih belum bisa menjelaskan kondisi Maarten Paes. Dalam Instagram timnas Indonesia, Paes terlihat masih berlatih terpisah dengan didampingi staf timnas Indonesia. Meski pastinya lelah sebab penerbangan panjang, kondisi Paes tidak buruk, kata Shin Tae-yong. Sebetulnya belum bisa dinilai secara utuh, sebab dia belum berlatih secara penuh, tambahnya. Pada Senin dalam kurung 2 September 2024, wilayah Jeddah dilanda badai hujan. Media-media setempat bahkan memberitakan sejumlah wilayah mengalami banjir akibat hujan badai tersebut. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Yusron Ambari pun sempat mengunggah momen di mana Jeddah dilanda hujan badai. Jeddah Storm, tulisnya. Shin Tae-yong sendiri menganggap unik momen hujan badai di Arab Saudi. Agak dimengerti lantaran pada siang hari suhu udara di Jeddah sangat panas dan bisa mencapai 36 derajat Celcius. Namun pada malam harinya terdapat hujan badai yang sangat lebat. Memang para pemain dalam kondisi baik-baik saja, kata Shin Tae-yong. Memang pada latihan hari kedua ini hujan suatu kondisi unik di Arab Saudi, tambahnya. Hujan yang lebat di sesi latihan diakui Shin Tae-yong membuat fokus pemain sedikit berkurang. Hujannya pun hujan lebat membuat fokus pemain sedikit kurang baik, ujar Shin Tae-yong. Chance to be ruthless. Arab Saudi diperkuat dua pemain yang pernah jadi momok timnas Indonesia. Satu nama pernah buat Lionel Messi malu. Timnas Indonesia harus menghadapi tantangan besar saat melawan Arab Saudi dalam pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini telah memanggil 31 pemain untuk melawan timnas Indonesia, termasuk dua bintang senior, Salam Al-Dawsari dan Fahad Al-Muwallad. Kedua pemain ini diharapkan akan menjadi kunci kemenangan Arab Saudi berkat pengalaman mereka yang luas. Pertandingan ini menjadi momen spesial karena merupakan pertemuan pertama antara kedua tim dalam satu dekade. Pada kualifikasi Piala Asia 2015, Arab Saudi dan timnas Indonesia berada dalam grup yang sama dengan Arab Saudi memenangkan kedua pertandingan melawan Indonesia. Pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tim Garuda kalah 1-2. Kegagalan tersebut membuat Indonesia tidak melaju ke putaran final Piala Asia 2015 setelah kalah dari Arab Saudi dan Cina. Fahad Al-Muwallad patut diwaspadai karena golnya pada menit ke-87 dalam pertemuan terakhir pada 3 Mei 2014 membawa kemenangan 1-0 bagi Arab Saudi. Sementara itu, Salam Al-Dawsari meskipun tidak mencetak gol dalam dua pertandingan melawan Indonesia, tetap menjadi pemain kunci dalam skema permainan Arab Saudi saat ini. Al-Dawsari juga dikenal sebagai pahlawan kemenangan Arab Saudi atas Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022.
Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, perlu mempersiapkan strategi khusus untuk mengatasi ancaman dari kedua pemain ini dan memastikan tim Garuda tampil maksimal di Jeddah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure Media Inggris puji Marcelino Ferdinand, gelandang Timnas Indonesia, harus beri bukti agar bisa dapat menit bermain di Championship. Oxford United mendatangkan beberapa pemain baru untuk berlaga di kasta kedua Liga Inggris dalam kurung Championship musim ini. Berstatus tim promosi, hampir semua lini diisi nama-nama baru di tim yang bermarkas di Kasam Stadium tersebut. Ada 22 pemain yang didatangkan oleh pelatih Des Buckingham. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang direkrut dari KMS Kadeinze. Berbeda dari rekan setimnya, Marcelino masih belum mendapatkan kesempatan untuk debut. Meski sempat berkarir di Belgia, tentunya dia harus berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain. Apalagi dia saat ini berada di Liga Inggris yang terkenal ketat dan memiliki daya juang tinggi. Setelah tugas bersama Timnas Indonesia, dia harus segera menemukan kesempatan bersama Oxford. Media asal Inggris, Herald Series, memberikan laporan terkait performa pemain baru Oxford United musim ini. Khusus untuk Marcelino, dia harus cepat beradaptasi dengan tim barunya tersebut. Sebagai pemain muda, kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Butuh kerja ekstra keras agar dia merasakan bermain di Championship. Pemain internasional Indonesia Marcelino Ferdinand mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sepak bola Inggris, tulis laporan Herald Series. Meski belum merasakan debut, potensi Marcelino tidak bisa dilupakan. Selain itu, dia merupakan pemain andalan di Timnas Indonesia saat ini. Kondisi tersebut jadi bukti bahwa sang pemain tidak bisa dipandang remeh dan memiliki kemampuan spesial. Ini yang harus dimaksimalkan dan terus diasah selama dia berkarir di luar negeri. Namun dia datang dengan banyak potensi, tutup media tersebut. Pelajaran dari kasus tas Dimas derajat hilang, Erick Thohir meradang. PSSI perketat keamanan Timnas Indonesia agar tidak terulang kembali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan memperketat latihan Timnas Indonesia. Ini dilakukan agar tidak ada lagi kejadian tas hilang yang dialami pemain Timnas Indonesia, Dimas Derajat. Pelaku pengambil tas striker Persib Bandung itu dikabarkan sudah tertangkap. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tidak mau lagi ada kasus tersebut. Saya akan pastikan bahwa keamanan Timnas Indonesia itu menjadi prioritas, kata Erick Thohir di Pegadaian Tower, Salemba, Jakarta Pusat. Erick Thohir mengakui bahwa ada kehilangan tas dari Dimas Derajat. Menteri BUMN itu langsung menghubungi Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Erick Thohir ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Adapun Sumarji juga tidak ada di lokasi saat tas Dimas Derajat hilang. Sumarji hanya mendapatkan informasi dari staf pelatih Timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Kasubdit BPKB di Trenggidan Korlantas Polri itu juga menyayangkan adanya kejadian tersebut.
Erick Thohir agak sedikit kecewa dengan Soemarji. Sebab pengamanan timnas Indonesia dinilai kendor sehingga banyak masyarakat umum yang masuk ke lokasi latihan, bahkan sampai duduk di tribune tempat pemain menyimpan barang-barang. Ketua BTN yaitu sepertinya polisi ya. Coba nanti ditanyakan ke dia. Meskinya dia punya keseriusan juga melindung para pemain timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Erick Thohir meminta kepada Dimas Derajat dan pemain timnas Indonesia lainnya untuk tidak memikirkan itu. Para pemain timnas Indonesia diminta fokus untuk menghadapi Arab Saudi. Saya tidak mau hal-hal kecil ini mengganggu persiapan timnas Indonesia. Saya sudah sampaikan ini ke Pak Soemarji, Coach Shin Tae-yong, dan pemain untuk fokus saja. Kehilangan-kehilangan ini nanti saja dan akan kami jamin. Kami akan melakukan perbaikan, tutup Erick Thohir. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Kata-kata mengejutkan publik pertama Maarten Paes usai pertama kali ikut sesi latihan timnas Indonesia. Maarten Paes telah mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia. Penjaga gawang 26 tahun tersebut mendapatkan sambutan positif dari rekan setim. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi. Tim Garuda bakal menantang Arab Saudi di laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Kehadiran Maarten Paes tentu jadi oase bagi skuad timnas Indonesia. Pemain asal Nijmegen, Belanda tersebut telah dinanti begitu sangat lama oleh publik Indonesia untuk membela tim merah putih. Meski dirinya sudah berstatus menjadi warga negara Indonesia, Maarten Paes harus menanti waktu cukup lama untuk memenuhi syarat untuk membela tim Garuda. Meski sudah mengikuti sesi latihan, dirinya belum bisa mencatatkan debut di laga lawan Arab Saudi. Maarten Paes pun sudah memperkenalkan diri dengan rekan setimnya. Dirinya senang bisa bergabung dengan kamp latihan timnas Indonesia. Kiper FC Dallas mengaku terhormat bisa membela merah putih. Pemain asal Nijmegen tersebut ingin meraih pencapaian terbaik bersama timnas Indonesia. Nama saya Maarten, ujar Maarten Paes di akun Instagram timnas Indonesia. Saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Sangat bersyukur dan berharap kita dapat mencapai hal-hal besar. Tutupnya. Chance to be ruthless. Pihak Arab Saudi keheranan banyak pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa, ada yang di Liga Inggris hingga Liga Italia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Kedua tim akan bertemu untuk pertandingan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipersenjatai dengan 10 pemain yang aktif di Eropa, termasuk 2 dari 5 liga besar,
tulis media Arab Ariyadiyah, dikutip Selasa dalam kurung 3 September 2024. Sama seperti Arab Saudi yang menggunakan Saud Abdul Hamid bek AS Roma, Timnas Indonesia juga memakai bek Venezia J. Izzas. Untuk menghadapi Arab Saudi di Jeddah, tim berjuluk merah putih itu memanggil 25 pemain, termasuk 3 pemain dari klub Liga Inggris, Belanda, dan Belgia. Dari luar benua biru, pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong mengambil 1 pemain yang bermain di Thailand, 1 lagi di Korea Selatan, dan yang terbaru dari Amerika Serikat. Di antara 26 pemain yang dipanggil ada 11 pemain naturalisasi termasuk bek Justin Hubner, J. Izzas, Sandy Walsh, gelandang Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Tom Haye, hingga striker Rafael Struijk. Selain itu ada pula bek Shaina Patinama, Calvin Verdon, dan striker Ragnar Oratmangon. Bisakah anak asuh Shin Tae-yong membuat kejutan di laga perdananya dan mencuri poin? Menarik untuk disaksikan. Dalam kurung Amr. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Gila benar, Marcelino Ferdinand diklaim sebagai orang Malaysia. Kehebohan di dunia maya. Sebuah klaim mengejutkan datang dari sejumlah netizen Malaysia yang menyatakan bahwa pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, sebenarnya adalah orang Malaysia. Klaim ini tentu saja langsung memicu kehebohan di dunia maya, terutama di kalangan penggemar sepak bola kedua negara. Belum jelas bagaimana klaim ini bisa muncul, namun beberapa netizen Malaysia berpendapat bahwa Marcelino memiliki wajah yang mirip dengan orang Melayu sehingga mereka menyimpulkan bahwa ia berasal dari Malaysia. Ada juga yang mengaitkan klaim ini dengan prestasi Marcelino yang gemilang di Eropa, seolah-olah ingin mengakui bakatnya sebagai milik mereka. Tentu saja, klaim ini langsung ditanggapi dengan berbagai reaksi dari netizen Indonesia. Sebagian besar menanggapinya dengan candaan dan meme lucu, menganggap klaim tersebut sebagai lelucon belaka. Namun ada juga yang merasa kesal dan menganggap klaim tersebut sebagai bentuk provokasi. Faktanya, Marcelino Ferdinand adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang lahir di Jakarta pada 9 September 2004. Ia memulai karier sepak bolanya di klub Persebaya Surabaya dan saat ini bermain untuk klub Belgia, KMS Kadeinze. Marcelino juga merupakan pemain andalan timnas Indonesia, baik di level junior maupun senior. Prestasi Marcelino di Eropa memang patut diacungi jempol. Ia berhasil mencetak 2 gol dalam laga pramusim KMS Kadeinze melawan Groningen, menarik perhatian media Malaysia dan bahkan mendapatkan pujian dari mereka. Klaim bahwa Marcelino Ferdinand adalah orang Malaysia jelas tidak berdasar dan hanya sebuah lelucon di dunia maya. Namun hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat Malaysia terhadap sepak bola Indonesia, terutama terhadap pemain-pemain berbakat seperti Marcelino. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini blak-blakan tak gentar hadapi Arab Saudi. Kami punya banyak kualitas dan nyali, jangan takut. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Chuaon, secara blak-blakan tak gentar menghadapi semua lawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Arab Saudi.
Nathan Chu Aon sendiri merupakan pemain versatil yang bisa menempati berbagai posisi seperti bek kiri, gelandang tengah, hingga bek tengah di era kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sejauh ini pemain kelahiran Rotterdam, Belanda itu sudah mencatatkan 4 caps untuk timnas Indonesia senior dan 7 penampilan di level U-Strip 23. Nathan Chu Aon dan kolega kini memiliki tugas yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Lawan-lawan hebat menanti timnas Indonesia dengan 2 laga perdana adalah menghadapi raksasa Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Setelah 2 laga di atas, skuad Garuda akan berjumpa Bahrain, Cina, dan Jepang di keseluruhan pertandingan grup C yang memakai sistem kandang tandang. Nyatanya, prospek bertemu tim-tim elite Asia tak membuat Nathan Chu Aon merasa gentar. Bahkan sebaliknya, ia merasa antusias serta memiliki kepercayaan diri karena timnas Indonesia dinilai punya banyak kualitas. Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Nathan Chu Aon dalam wawancara dengan FIFA pada awal Agustus 2024 lalu. Dikutip Senin 29/2024. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak kualitas, tapi saya pikir kami juga punya banyak kualitas, tambah sang penggawa Swansea City itu. Meski di atas kertas timnas Indonesia jadi tim yang paling rendah ranking FIFA dalam kurung 133 dunia di grup C, Nathan Chu Aon justru tak mempedulikan hal itu. Pemain berusia 22 tahun ini dengan lantang memberikan pesan agar timnas Indonesia tidak gentar menghadapi para lawannya termasuk Arab Saudi dan berusaha keras menampilkan permainan terbaiknya. Kami tidak boleh takut dengan tim ini karena ya, ini adalah sepak bola, segalanya bisa terjadi, tegas Nathan Chu Aon. Kami hanya perlu menganalisa dengan baik bagaimana cara mereka bermain dan di mana peluang kami berada, katanya lagi. Lalu kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami, lanjut pemain naturalisasi asal Belanda itu. Optimisme Nathan Chu Aon tentu patut diapresiasi, mengingat dalam sepak bola tidak bisa dihitung layaknya matematika di atas kertas. Yang terpenting, para pemain timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mau bekerja keras dan menunjukkan kualitasnya di atas lapangan agar bisa mengejutkan para lawannya. Timnas Indonesia sendiri ditargetkan bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi, karena secara realistis, untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 via putaran ketiga ini sangat sulit. Diharapkan pasukan Shin Tae-yong akan mendapatkan poin dalam 2 laga awal kontra Arab Saudi dan Australia sehingga bisa menjaga asa untuk mentas di Piala Dunia 2026.